Ya, mahasiswa ya. Eh, sudah muncul di layar antum, di laptop atau di HP ini gambarnya? Sudah Ustaz. Sudah, ya, sudah jelas ya. Nah, ini di sini ada langkah-langkah yang telah kita lakukan. Ya, mulai dari pertama, antum membuat judul dulu. Ya, jadi nanti antum membuat laporannya seperti ini ya, mahasiswa ya. Diberi cover boleh, tidak juga nggak apa-apa ya, karena yang penting antum mengirimkan. Jadi di awal itu ada judul. Ini contoh misalkan ya, ini contoh judul misalkan di sini adalah hubungan antara minat belajar dengan hasil belajarnya. Ya, hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar. Ini contoh ya. Ada yang contoh mungkin hubungan antara intensitas membaca Al-Quran dengan kemampuan berbahasa Arab. Ya, boleh macam-macam ya. Nah, kalau seperti ini maka di sini variabel bebasnya adalah minat belajar. Maka nanti yang akan kita buatkan kuesionernya adalah bagaimana kita mendapatkan data dari siswa atau mahasiswa berkaitan dengan minat belajar mereka. Itu ya. Kita buatkan kuesioner sebagai alat, sebagai instrumen untuk penelitian. Jadi nanti kalau di bab 3 ya, di metodologi penelitian ini masuk ke instrumen. Instrumennya apa? Yaitu berupa kuesioner atau angket. Kemudian di sini variabel bebasnya adalah minat belajar, variabel terikatnya adalah hasil belajar. Ya, dengan harapan nanti ketika minatnya belajarnya bagus, maka hasil belajarnya juga ikut bagus. Hasil belajarnya nanti kita juga butuh data, ya. Datanya dari mana? Ya terserah. Kalau mungkin kita berada di sekolah umum, kita bisa mengambil hasil belajarnya dari ulangan mereka, ya, dari nilai rapot, ya, atau dari nilai mata pelajaran. Misalkan di sini karena titik pengamatannya, ya, view of point-nya adalah uh, minat belajar matematika, maka nanti cukup kita meminta hasil UAS-nya atau rapotnya nilai matematika dari siswa tersebut, ya. Tapi kalau yang benar itu jangan dari rapot. Kalau rapot itu sudah gabungan dari beberapa nilai ya, termasuk diantaranya adalah sikap, ya, sikap, kemudian tugas ya. Jadi kalau rapot itu sudah campuran atau perpaduan. Jadi kalau lebih tepatnya di sini adalah hasil UAS-nya langsung saja ya, sebelum dia digabung dengan nilai-nilai yang lain. Ya, sama aja dengan ketika nanti antum membahas tentang intensitas membaca Quran dengan kemampuan berbahasa Arab. Nah, jadi antum nanti cukup nanti setelah kita dapatkan data tentang intensitas hafal Quran atau baca Quran, kemudian hasil kemampuan berbahasa Arabnya, ya, kita lihat nilai UAS-nya, ya boleh. Atau kalau antum tidak repot, antum punya banyak waktu, dibuatkan kuesioner lagi berupa soal, ya, soal-soal yang nanti di situ akan mampu menguji kemampuan berbahasa Arab dari responden, ya, dari orang yang kita teliti, ya, atau dari subjek penelitiannya. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah dibuat nomor 1. Kemudian kita nomor 2. Silahkan antum buat kuesionernya. Judulnya ini berarti kuesioner berarti terkait dengan apa, minat belajar. Nanti judulnya kan macam-macam ya, maka kuesionernya disesuaikan. Kemudian kita sudah sampai kepada validitas ya, sampai pada validitas sudah kita coba kemarin. Maka nanti akan kita dapatkan beberapa soal itu butir-butir soal dari kuesioner tadi, butir-butir pertanyaan dari kuesioner tadi tidak semuanya valid ya. Ternyata ada beberapa yang harus dieliminasi. Nah, nanti gitu ya. Ini sudah kita lakukan. Nah, kemudian reliabilitas. Apa artinya reliabilitas? Itu adalah konsistensi atau tingkat stabilitas dari soal ya, perangkat soal. Jadi bukan lagi butir soal, tapi perangkat tes secara keseluruhan, secara keseluruhan. Jadi misalkan antum memiliki
contoh soal ujian akhir semester bahasa Arab, ya, ada 10 soal atau mungkin ada 15 soal. Ya, secara keseluruhan tadi itulah nanti yang akan dilihat reliabilitasnya. Apakah dia stabil? Artinya stabil itu dia mampu mengukur kemampuan anak yang sama akan memiliki kemampuan yang sama juga, akan memiliki kemampuan mengerjakan yang sama juga. Jadi ketika dia itu diberi soal berkali-kali maka hasilnya tidak berubah. Gitu ya. Itu tingkat reliabilitas atau konsistensi atau kestabilan dari soal ya. Kalau validitas tadi adalah bagaimana soal mampu mengukur tingkat kemampuan siswa. Kalau siswanya tidak mampu, maka dia nggak bisa menjawab. Kalau siswanya mampu, maka dia bisa menjawab. Jadi bukan terbalik ya, siswa yang nilainya rendah justru bisa menjawab dengan benar, kalau nilai siswanya tinggi justru salah. Nah, maka di situ maka soalnya tidak valid ya. Ini sudah kita pelajari. Seperti ketika kita membahas korelasi poin biserial. Kemudian setelah itu masukkan ke kesimpulan ya. Jadi nanti kita akan belajar ini reliabilitas, kemudian setelah itu masukkan ke kesimpulan. Apa yang dimasukkan ke kesimpulan? Ini validitas ini ya. Dari kuesioner akan dipilih yang valid lah yang nanti masukkan ke kesimpulan ya, masuk ke perhitungan korelasi. Kalau antum membahas tentang korelasi, ini contoh di sini adalah korelasi ya. Ini contohnya adalah korelasi di sini. Ini judul korelasi contohnya ini. Sebentar ya. Korelasi. Kalau yang komparasi silakan menggunakan rumus komparasi ya. Kalau ini korelasi ini. Apa ini? Sebentar. Ini ya. Yang komparasi maka pakai rumus T, uji T. Ini yang korelasi maka menggunakan uji R ya. Koefisien korelasi. Saya ambil salah satu rumus yang ada ya. Nanti antum buat korelasinya. Apa korelasinya? Antara ini nilai-nilai kuesioner yang valid tadi diambil dihubungkan dengan hasil belajarnya. Contoh di sini ya. Kalau contoh di sini ya, di sini berarti kita menghubungkan ya. Sebentar. Menghubungkan berarti kita sedang mengkorelasikan ya kan, variabel bebas dan variabel terikatnya, X dan Y-nya ya. Jadi silahkan dikorelasikan. Di sini Y-nya yaitu adalah di sini nilai ya, nilai matematika ya di sini. Nih. Kalau yang X-nya yaitu adalah ini tadi ya. Dari hasil dari validitas butir soal. Nah, ya, ini nanti di sini kita dapatkan untuk variabel X-nya. Ya. Ini berarti di sini misalkan mencari variabel X ya. Ini ya, ini tadi ya. Oke. Silakan dimasukkan seperti yang dulu pernah kita belajar di awal itu, mencari korelasi dua buah data ya, data dari data X dan data Y. Kemudian berapa nilai korelasinya? Ini ya. Berapa? Kemudian bandingkan dengan apa? R tabel ya. Kemarin kan kita sudah praktek menggunakan R tabel ya. Dengan R tabel itu kita coba bandingkan. Kemudian setelah dibandingkan maka akan muncul dua keadaan ya. Ya, apakah R tabel itu lebih besar daripada R hitung ya, gitu ya. Apakah R hitung lebih besar daripada R tabel? Nah, nanti akan muncul dua keadaan. Ya, di sini dua keadaan di sini adalah ketika ya, misalkan di sini ada di awal nanti kalau kita masuk ke penelitian di awal bab 1 atau mungkin diletakkan di bab 2 ada namanya istilahnya hipotesis ya. Hipotesis ada dua, hipotesis alternatif dan hipotesis nihil. Hipotesis alternatif adalah pernyataan positif ya, berarti seperti ada hubungan ya. Ada hubungan itu berarti masuk ke hipotesis
alternatif. Kalau yang hipotesis nihil itu justru yang ini, yang tidak ada hubungan ya. Tidak ada hubungan. Kapan dikatakan ada hubungan? Kapan tidak dikatakan tidak ada hubungan? Adalah ketika kita membandingkan ini R hasil hitung dengan R tabel ya, timbung dengan tabel ya, dibandingkan dengan R tabel. Ini kita bandingkan. Coba ini di apa? Ini ya. Bandingkan dengan tabel. Kalau misalkan ternyata nanti R hitungnya yang kita hitung itu kita dapatkan data ya, yang angka-angka yang kita dapatkan dari data tadi kita hitung ya. Setelah dihitung dapatkan R ya, dapatkan di sini RXY, R hitung, ternyata lebih besar daripada R tabel, maka yang di sini yang diterima adalah hipotesis alternatif. Maka kesimpulannya adalah ada hubungan ya antara minat belajar dengan hasil belajar ya. Jadi ini di sini maka yang dipilih adalah hipotesis alternatif. Ya, di sini maka yang hipotesis nol atau nihil ditolak ya. Di sini jadi jika R hitung lebih besar ya, lebih besar daripada R tabel yang ada di Degrees of Freedom-nya. Oke, ini maka yang diambil, yang diterima adalah HA, hipotesis alternatif, gitu ya. Kemudian kalau misalkan ternyata kalau misalkan ternyata bahwa R hitung tuh lebih kecil, nah ini ya ternyata dia lebih kecil daripada R tabel, maka judulnya kesimpulannya bukan lagi ada hubungan ya, justru kebalikannya. Tidak ada hubungan ya antara minat membaca dengan prestasi atau hasil belajar matematika. Gitu mahasiswa. Ya. Paham ya? Ya, insya Allah paham ya. Ini adalah contoh nanti kita ketika mengerjakan skripsi ya. Jadi kita bisa tahu apa-apa langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Ya gitu ya Mas ya. Oh ya, sebentar. Wildan sudah masuk ini, Wildan? Wildan sudah datang? Ustaz, ya Ustaz. Oh ya wes ya. Oke. Ya, paham ya Wildan ya? Paham ya mahasiswa yang lain? Ya, ini coba sekarang saya coba ke tugasnya mahasiswa. Saya coba ini ada siapa nih? Punya siapa ini? Ini punya mahasiswa Muhammad Misbahuddin. Halo, Muhammad Misbahuddin, sudah datang belum? Nah, Ustaz. Ini antum ini ya, sudah dibuat seperti ini ya. Jadi ada pertanyaan dari teman bertanya, apa Ustadz tolong diperbaiki ya, direvisi. Ya, kalau masalah revisi mungkin waktunya nanti jadi panjang ya. Karena kita di sini waktunya pendek, jadi apa adanya dulu, antum membuat dulu aja apa kuesionernya. Enggak apa-apa, apapun yang terjadi kita di sini sekedar melakukan ya, sekedar kita membuat penelitian. Nah, kalau nanti benar-benar kita melakukan penelitian, insya Allah banyak kesempatan ya terbuka, antum bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing atau mungkin bisa berkonsultasi dengan saya, nggak apa-apa. Biasanya saya tidak dilibatkan ya, saya tidak pernah dilibatkan di urusan skripsi, tapi biasanya beberapa dosen pembimbing itu meminta mahasiswa untuk
menghadap saya kalau berkaitan bermasalah dengan hitung-menghitung. Ya, jadi beberapa dosen pembimbing akan menyuruh mahasiswa untuk menghadap saya, ya, untuk ngecek hitungannya apakah sudah benar, apakah masih perlu diperbaiki. Nah, biasanya seperti itu. Tapi untuk yang berkaitan dengan kuesionernya ini nanti insya Allah beliau bisa memberikan masukan atau arahan. Ya, gitu ya mahasiswa ya. Contoh di sini yaitu di sini saudara Misbah ini apa judulnya nih? Menghafal Quran dengan proses pembelajaran ya. P ini ya, pembelajaran. Nah, Ya. nah, Oke. Ustaz. Jadi di sini ini yang mau antum teliti tentang apa ini? Kalau siswa atau mahasiswa itu banyak menghafal, berarti apakah dia eh, apa memiliki kesadaran belajar yang tinggi atau begitu maksudnya? Gimana maksudnya ini? Jadi eh, untuk yang menghafal Al-Quran itu biasanya lebih ini Ustaz, belajarnya itu lebih kayak cepat memahami gitu Ustaz. Oh, gitu. Taruhnya ke situ ya. Oh, berarti kalau misalkan semakin tinggi kemampuan dia menghafal Quran, maka diharapkan dia semakin cepat proses belajarnya, semakin cepat apa kemampuan memahaminya gitu ya. Iya benar seperti itu Ustaz. Oh, gitu gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Saya tidak apa tidak bisa ini belum tentu ini tidak bisa nggak boleh karena semua itu nanti harus dibuktikan dari hasil penelitian ya karena semua serba mungkin. Ya gitu ya mahasiswa ya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan takut membuat judul ya dan judul itu yang penting kita bisa melakukan. Contoh di sini misalkan ya, menguji kemampuan menghafal siswa. Kan bisa kita lakukan. Kan bisa kita lakukan, ya kan ada siswanya. Kita bisa bertanya, ya, kita bisa mengukur kemampuan intensitas menghafalnya. Nah, itu maksud saya seperti itu, ya. Kemudian di sini proses belajar siswa. Nah, ini yang mungkin harus hati-hati. Kalau seperti ini, bagaimana kita bisa mengukur bahwa mereka itu cepat memahami atau mereka lambat memahami? Ya, bagaimana kita bisa mengukur ini? Apa kira-kira bagaimana, Misbah? Halo, Misbah? Nah, Ustaz. Ini gimana nih yang variabel terikatnya ini? Ayo, apa Pak? Ayo silakan. Jangan ragu-ragu. Itu apa yang antum pahami sampaikan saja. Hmm, hmm. Maksudnya Coba gimana? yang seperti ini, ya gimana gimana? Ayo silakan. Saya tunggu dulu. Ayo silakan. Enggak tadi yang antum tanyakan gimana Ustaz? Maksudnya? Oh gitu. Afwan kok enggak keluar suaranya ya? Iya, nggak ada Itu suaranya. keluar. Halo, Saudara Rizky? Saudara Rizky. Misbah, gimana? Afwan Ustaz tadi enggak keluar suaranya Ustaz. Oh gitu, ya wes, ya wes. Iya. Oke. Ini kan antum tadi harapannya kalau hafalan Qurannya bagus, maka dia kemampuan belajarnya juga bagus, gitu kan? Nah, Ustaz. Anak memiliki hafalan itu kan berarti dia memiliki kecerdasan, ya kan? Iya Ah, Ustaz. di sini maka kalau kecerdasannya di sini bisa diukur, diidentifikasi dengan banyaknya hafalan Quran. Nah, maka di sini harapan antum, maka dia prestasi juga bagus, gitu kan? Nah, Ustaz. Nah, cara mengukur prestasi yang bagus di sini bagaimana untuk bagian ini? Untuk bagian variabel Y-nya, variabel terikatnya. Untuk mengukur bahwa dia proses belajarnya juga bagus.
dari hasil ininya Ustaz, hasil akhirnya Ustaz, Hasil akhirnya hasil apa? nilai belajarnya itu Ustaz. Nilai belajar apa? Semuanya Ustaz secara umum. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Oh, Ini enggak bisa ya? karena hafalan Quran ini nanti dia kecerdasan di kecerdasan bukan analitis, ya, bukan matematis. Ini kecerdasan memorize, mengingat, menghafal. Maka antum harus nyari juga pelajaran yang berkaitan dengan kemampuan menghafal. Apa contohnya pelajaran yang berkaitan dengan kemampuan menghafal? Apa? Ayo, misalkan. Inggris. Hadis. Kaitkan nggak apa-apa. Apa tadi? Ada yang bahasa jawab tadi? Saya kurang jelas tadi. Apa tadi? Selain hadis tadi loh, ada yang mau jawab tadi. Ya, gitu ya. Gak Paham, apa-apa, boleh. Jadi nanti ini dites ya. Ini kemudian nanti nilai ujian hadisnya antum lihat. Ya, karena hadis juga kemampuan mengingat ya. Kalau antum tidak mendapatkan nilainya, karena mungkin waktu itu belum ada ujian, masih lama, masih 1 bulan 2 bulan kemudian baru ada ujian. Sedangkan antum penelitiannya harus segera diselesaikan. Ya, buat soal sendiri, ya, buat soal sendiri, tulis DW, dibuat yang bagus ya, yang kaitannya dengan kemampuan menghafal. Ya, jadi kaitkan dengan ini. Apa yang berkaitan dengan kemampuan menghafal tadi? Ya, anggap tadi ada teman yang memberi contoh hadis, ya antum buat soal. Ya, hadis ini siapa yang mengeluarkan gini tes. Respondennya dites. Ya, gimana misal? Halo? Nah, Ustaz, tapi nanti anak Oh iya, perbaiki saya coba. cuma ngomong aja, enggak apa-apa. Enggak harus memperbaiki, tidak. Ini kan kita sedang berlatih saja. Gitu ya. Nah, Ustaz, Oke. Paham ya maksud saya? Ya? paham Ustaz. Oke. Ya, ini coba. Ini ada namanya, ini adalah panduan skor ya. Panduan skor di sini. Kalau setuju apa? Sangat setuju ini ya. Ini mana SS itu harus disebutkan penjelasannya. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, gitu ya. Nah, Ustaz. Ini urut saja 4, 3, 2, 1 ya. Enak urutnya. Kalau antum gini pertanyaannya nanti macam-macam loh. Kok kenapa kok dibuat tidak urut kan gitu nanti. Malah repot. Kalau mulai 0 berarti di sini 0, di sini 1, ini berarti 2, di sini 3. Nah, gitu ya Misbah ya. Nah, Ustaz. Yes. Gak apa-apa, jangan ini apa? Artinya itu yang penting kita bertanggung jawab. Nanti kalau kita di hadapan skripsi ya, sidang skripsi, bertanggung jawab. Kalau ini kan dari 1 ke 3, nah harus ada ininya, alasannya. Oke, lanjut. Ini sekarang butir-butir soalnya. Ada berapa butir soal? 15. 15, Ustaz. Oke. Contoh 1 di sini, menghafal Quran sangat mudah. Iya, ketika dia menjawabnya di sini, maka poinnya 4. Ya, ini 4 ya. 4 ini berarti saya anggap aja ini 4, 3, 2, di sini 1. Ya, halo. Nah, Ustaz. Suara saya itu jelas atau ada noise, ada gangguan? Ada ini Ustaz, ada sedikit dengung gitu Ustaz. Oh, dengung. Iya, kayak suara tit gitu Ustaz, kayak panjang gitu. Sebentar. Oh. Kalau kita ganti ini, coba saya ganti apa itu? Crop aja ya. Saya tadi dari awal tadi sudah tanya sama teman-teman gimana suara saya jelas apa tidak. Katanya jelas. Saya tidak ganti. Sebentar. Coba nanti dibandingkan mana yang lebih jelas. Sebentar ya. Sebentar. Sudah. Ini gimana? Lebih jelas apa? Lebih jernih Ustaz. Jernih Ustaz, lebih jelas. Oh, Ya, nulisnya kayak yang tadi pertama. ini lebih jernih.
Halo. Nah, Ustaz. Ini lebih jernih. Oh iya, ini saya Iya, Ustaz. ganti yang ini. Saya beli yang murah ini, malah jernih ini. Ya wes, ya wes. Oke, ya gitu. Tadi saya tanya, bagus ya, sudah saya nggak ganti. Oke, ini lanjut ya. Silakan Misbah ini di-share ke teman-teman. Share di semua teman. Nanti ternyata yang dapat mengumpulkan ada 8, ya sudah itu aja, antum rubah. Ya, atau ada 10, ya. Sudah itu yang antum pakai. Ya, data-data dari teman-teman tadi yang sudah dikumpulkan ke antum segera dibawa ke apa kemarin itu ke tabel fitur soal ini. Nah, ini punya siapa nih? Sebentar, ini ada yang punya ini. Saya bukan punya saya ini, sebentar. Ini adalah punyanya itu Suku Sigma. Saya lupa ini. Ada nih. Ada anak sini kok, anak kuliah sini. Ya, jadi ini dibawa ke sini ya, tadi ya. Misbah, ada berapa ini? Ada ini Nah, Ustaz. 13. Mau ada 8 ya nggak apa-apa lah, 8 atau 10 nggak apa. Dipindah ke sini. Jadi ada tadi tanya teman, pindahnya gimana? Nah, coba. Jadi ada siswa A. Siswa A menjawab nomor 1, sangat setuju. Berarti jawabannya apa? Di sini poinnya 4. Ya. Nomor 2 dia jawab setuju. Berarti poinnya 3. Gitu ya, mahasiswa ya. Kalau ini berarti dia poinnya bukan sangat setuju, bukan setuju. Mungkin ini kurang setuju ya, kurang setuju. Kalau 1 berarti mungkin tidak setuju. Oh, ini 5 ya, 5 ya. 5 itu saya tidak tahu, ini saya belum cek ini apa fitur soalnya seperti apa. Tapi di sini dia punya skor terendah 1 dan skor tertinggi 5 ya. Ya, jadi mungkin dia sebentar saya cek mungkin ada pertanyaan ya, betulnya di mana? Oh, bukan ini ya ternyata. Ini mungkin. Nah, ini 1, 2, 3, oh 4, ini 4 juga nih. Bukan 5 ya. Enggak, siapa deh, saya enggak tahu nih siapa ini ya. Jadi ini nanti Misbah tolong dibawa ke sini hasil dari jawaban dari kuesioner yang telah sampai ke antum tadi dibawa ke sini ya. Namanya siapa boleh tulis nama nggak apa-apa ya. Ditulis ABCD seperti ini juga nggak apa-apa ya. Jadi nanti di hasil penelitian, deskripsi antum tulis nama boleh ya, selama tidak merugikan siapapun ya. Dikasih kode ABCD gini juga boleh ya, tapi nanti diberi penjelasan A itu siapa, B itu siapa gitu. Ya, gitu ya. Nah, silahkan dilanjutkan. Nanti setelah itu dilakukan langkah validitas. Ini kayaknya nih kita belum divalidasi nih. Sebentar, ini siapa ini ya? Sebentar, siapa ini? Ada namanya di sini kalau nggak salah. Present. Oh, punya Febrian ini. Ya. Febrian. Halo Febrian, ada? Hadir Febrian? Ada. Nah, iya ini punya antum ya? Nah, Nah, ini Nah, Ustaz. Febrian ini enggak bisa muncul ininya, apanya? Ini anu iya nggak bisa muncul, betul. Belum muncul ya? Ininya, validasinya, belum. belum. Kenapa kok belum muncul? Tidak tahu Ustaz. Salah. Oh gitu. Ya, ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Kadang rumus sudah benar ya, langkah-langkah sudah benar. Kok nggak muncul ya? Saya juga nggak tahu ya. Coba ya. Ini di apa? Di clear ya, clear konten ya. Clear konten aja. Ayo semuanya perhatikan, termasuk tadi Misbah tadi. Setelah antum selesai Misbah tadi ya, dibawa ke sini ya. Kemudian kita lakukan langkah berikutnya yaitu validasi. Ini jumlah ya, jumlah dari ini. 2 tambah 2 tambah 2, ini hasilnya 20 ya. Ini ya. Nah, ini sum ya, sum jumlah dari D5 sampai M5 ini D. D ini M ya, D1 2 3 sampai A ya. Lanjut ya. Kemudian coba perhatikan langkah validasinya. Mungkin yang masih ingat bisa ngecek ya. Formula dulu. Ya, Febri, formula kemudian more function. Kemudian apa? Pakai Corel ya. Nah, tapi sebentar. Kita harus menyiapkan selnya dulu di sini. Ini untuk yang butir soal 1. Kita klik di sini untuk menyiapkan jawabannya. Ya, kalau kita klik di sini untuk jawaban nanti butir soal nomor 2. Sekarang kita yang ke butir soal nomor 1. Oke. Setelah di more function statistik di C ya, Corel. C ini Corel, klik ini. Ya. Array itu ini deretan data ini ya, array deretan data. Ini array yang atas pertama,
Array yang kedua yaitu ini tadi. Untuk totalnya. Array yang kedua total. Karena kita sedang membandingkan tiap-tiap butir itu dengan totalnya. Ya. Tiap butir dengan totalnya. Nanti kita butir 1 kita bandingkan dengan totalnya. Butir 2 dengan totalnya. Butir 3 dengan totalnya. Karena kita bandingkan dengan total, totalnya itu digunakan berkali-kali, maka nanti di bagian total, di bagian array kedua, kita tambahkan F4. Berarti F4 itu digunakan berkali-kali ya untuk masing-masing butir soal. Oke ya. Jadi klik dulu di sini array 1 ini di blok mulai 2 ya, 2 sampai sini. Gini. Ya, D5 sampai D17. D5 ini sampai 17 ini 17 ini. Ini 17 ya. D5 dan 17 sudah. Kemudian kita yang ke array yang kedua. Yang kedua ini yang total biar kita bisa melihat ya. Nah, ini ya, ini D2-nya ini. Di blok juga 20, 31 sampai 29. Nah, yang ini untuk array kedua kita tambahkan klik F4. Ya. Kita tambahkan klik F4. Halo, suara saya masih bisa didengar? Jelas? Halo. Jelas. Alhamdulillah. Oke. Saya klik F4 ya, nanti akan muncul tanda dolar. Nanti antum lihat sini, muncul tanda SSSS kayak dolar itu ya. Perhatikan. Nah, ya. Tanda dolarnya mengapit dari lambang-lambang tadi N5 sampai N17 diapit oleh dolar. Nah, sudah kita oke. Nah, ini muncul ya, nilainya 0,41 ya, 0,41. Yang lainnya berlaku sama. Karena berlaku sama maka di sini seperti biasa kita letakkan kursor di kanan bawah sampai muncul tanda tambah. Sampai muncul tanda tambah. Kemudian kita bawa ke sebelah kanan ya. Kita bawa ke sebelah kanan, maka akan muncul semua nilainya. Iya, gitu ya. Nah, ini. Ya. Terus kemarin kita bandingkan hasil ini, validasi ini dengan degrees of freedom. Karena di sini jumlah butir soalnya 10, maka kita menggunakan degrees of freedom-nya yaitu N-2. 10 kurang 2 berarti 8. Kalau nggak salah nilainya adalah 0,6. Ya. Maka di sini yang valid, antum lihat sini. Ya, saudara Febri. Ini tidak valid, ini tidak valid. Mana yang valid? 1, 2. Ya, hanya 2. Ini yang valid. 1, saya kasih kasih warna beda ya. 1 dengan ini, 2. Ini yang valid. Ya. Sudah? Paham ya? Saudara Febri paham? Halo? Paham, Ustaz. Yang lainnya nggak valid, yang nggak valid diapakan? Nggak valid diapakan? Yang nggak valid diapakan? Dieliminasi, dihilangkan. Ya, sebentar. Saya coba ini dulu memperbaiki mikrofon saya. Yang nggak valid dihilangkan. Gimana caranya? Ini langkahnya begini supaya kita nanti tidak kehilangan jejak. Artinya itu step by step ya, langkah demi langkah kita itu tergambar. Langkah demi langkah kita itu tidak hilang begitu saja ya, tidak simsalabim tidak hilang kita ya. Afan ya, saya gunakan istilah salah ya. Tidak hilang begitu saja. Maka dikopi dulu di sini. Ini ya, dikopi dulu begini, mahasiswa ya. Nah, ini kok hilang itunya. Kok hilang ngopinya gimana nih caranya? Ngopinya apa gimana caranya? Ini ya mungkin ya. Ini ya. Saya dikopi dulu ini. Berarti ini dari asalnya, ini hasil kopiannya. Nah, ini nanti yang tidak valid kita clear konten. Kita hilangkan. Maka nanti yang muncul hanya yang valid. Maka nanti total skornya juga berubah. Karena apa? Hanya diisi oleh yang valid-valid saja. Ya, coba ya di clear content ya, ini ya. Yang valid nanti akan hanya ini yang kita sisakan ya. Coba antum lihat nih. Akan berubah ya karena kita hapus. Ya, berubah kan? Nah, ini juga dihapus ya. Dihapus yang enggak valid. Dihapus clear content, berubah.
Maka di sini ya ini sudah ya, ini aslinya, ini hasilnya. Inilah tadi saya sering katakan ke antum, kalau nanti antum membuat penelitian, butir pertanyaannya yang banyak, ya 40, 50 butir pertanyaan, nggak apa-apa. Karena apa? Nanti melalui langkah proses validasi akan kelihatan mana-mana yang nggak valid dan yang valid, ya, yang tidak valid dan valid. Maka ketika yang tidak valid banyak, habis ya soal antum. Jadi antum seolah membuat pertanyaan hanya 2 buah pertanyaan, seolah-olah seperti itu. Karena itu yang valid, yang lainnya tidak valid. Ya, kan nggak enak kan? Itu yang pertama. Jadi yang pertama harus membuat butir soal yang banyak. Langkah yang kedua, tadi di awal tadi teman-teman bertanya, merevisi butir soal, ya. Jadi memang kita harus belajar untuk membuat butir soal. Kita harus belajar untuk membuat butir soal sebagus mungkin. Tujuannya apa? Konten ya yang kita tanyakan kepada mereka, ya, isi pertanyaan, ya, isi butir soal, konten yang kita tanyakan kepada mereka pahami dengan gamblang. Sehingga mereka bisa menjawab juga dengan jelas. Jadi sesederhana mungkin kalimatnya, tetapi mereka paham. Sehingga mereka menjawab dengan jelas. Dengan kejelasan jawaban tadi, maka diharapkan kita dapatkan hasil jawaban yang valid. Ya, hasil jawaban yang benar, yang valid. Jadi tidak sampai kadang-kadang itu pertanyaannya sudah benar, tapi karena tidak dicerna dengan baik, tidak bisa ditafsirkan dengan baik oleh responden, maka mereka menjawabnya jadi nggak pas. Karena menjawabnya nggak pas, akhirnya dihasilkanlah invalid ya, atau butir soalnya jadi tidak valid. Nah, yang seperti itu kita coba kita hindari. Jadi supaya sebaik mungkin kita itu menyiapkan kontennya ya, butir soalnya. Boleh melihat di laptop, boleh melihat di apa? Internet ya, nggak apa-apa. Tapi nanti kalimatnya tidak bisa kita gunakan seluruhnya, harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Maka bahasanya juga harus kita sesuaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Tapi kita melihat di internet boleh, ya tidak disalahkan. Tetapi kalau memakai secara utuh, ya memakai secara utuh kuesioner dari orang lain, harus antum sebutkan sumbernya, ya. Ini sumber kuesionernya saya ambil dari ini ya, buku ini atau dari penelitian dari siapa gitu, harus antum sebutkan. Tapi kalau antum hanya mengambil sebagai ide saja ya, kemudian kita membuat sendiri, itu insya Allah tidak perlu dicantumkan. Insya Allah sudah paham ya, tidak ada plagiat ya, tidak ada plagiasi. Gitu ya, mahasiswa ya. Nah, setelah ini langkah berikutnya yaitu adalah reliabilitas ya. Tetapi untuk kita sampai pada membuat kesimpulan ya, ya tadi kita mengaitkan dengan eh, korelasi yang di akhir ya, buat kesimpulan. Yang ini ya, yang validitas ini, yang reliabilitas tidak ya, yang reliabilitas itu tidak diikutkan dalam pembuatan kesimpulan. Dia hanya memberikan informasi bahwa apa eh, soal atau kuesioner yang kita buat tadi reliable ya, reliable atau bagus atau kurang bagus ya. Nanti ada informasinya, ada apa penjelasannya. Ya, silakan nanti dicari apa maksud makna dari reliable itu seperti apa, silakan dicari karena pengertiannya banyak di internet ya. Kemudian tingkat reliabilitasnya itu juga ada urutan-urutannya ya. Kalau 1 sampai 0,7 atau 0,8 itu bagus sekali ya. 0,8 sampai 0,6 mungkin bagus ya. Kemudian ke bawah semakin kurang ya. Semakin kurang itu artinya ya jelek ya, jelek. Artinya kuesionernya serangkaian butir soalnya kurang bagus secara umum ya, tidak lagi per butir soal. Kalau kalau reliabilitas itu bukan per butir soal tapi secara keseluruhan, secara umum. Ya, ini ya. Coba entry saya kok ada word siapa ini? Siapa ini word ini? Ini siapa ini ya? Ini punya siapa ini? Sudah saya cek ini. Saya Ustaz. Andika. Andika Betul. apa? Ricky? Adik Hah? Adika Ustaz. Ya? Andika. Punya saya Ustaz. Ya, Iya, siapa Ustaz. antum?
Saya enggak baca, enggak bisa Andika lihat. Ustaz. Andika, oh ya, ya, oh punya Andika ya. Oh ya, ya ini coba. Ini punya Andika ini. Nah, coba dilihat. Ini antum sudah sampaikan ke teman-teman. Oh iya, ini ada namanya. Apa namanya? Belum. Ya. Belum ya? Iya, Oh ya, segera belum disampaikan. Ustaz. Oke, ini apa ini? Tentang apa ini? Judulnya ini Yang iya Ustaz. membaca dengan Intensitas membaca. kitab kuning. Kitab ya, bukan kitab kuning, kitab ya. Dengan pemahaman Iya Ustaz. agama seorang santri. Ini antum kuesionernya diberikan kepada siapa? Waktu itu Anda cuma terpikir misalkan mengolah data dari santri gitu Ustaz, misalkan di sebuah Hmm. madrasah Terus? menengah atas. Jadi untuk melihat perkembangan pemahaman mereka dari sampai semester terakhir misalkan dengan menggunakan intensitas membaca mereka. Kemampuan ya. Kemampuan membacanya ya, intensitas baca. Sebentar, apa bedanya intensitas dengan kemampuan? Mohon koreksi Ustaz kalau salah. Kalau Mm-mm. yang saya pahami intensitas berkaitan dengan banyaknya mereka meluangkan waktu untuk membaca gitu Ustaz. Iya, semakin sering atau semakin rutin gitu ya. Itu intensitas. Iya Ya Ustaz, betul. yang saya pikirkan seperti itu Ustaz. Ya, belum dihubungkan dengan kemampuan, belum ya. Tidak dikaitkan dengan kemampuan. Betul. Belum Ustaz. Benar. Iya Ustaz. Jadi ini dianggap semakin dia sering membaca gitu kan, maka harapannya pemahaman agamanya bagus gitu ya. Menjadi baik, Nah, iya Ustaz. Harapannya oke. seperti itu. Kemudian di sini ada kata-kata seorang santri. Oh Agama iya seorang betul. Sepertinya santri. salah Ustaz. Ya, nggak pakai ini ya, nggak pakai ini ya. Oh iya. Ya, Iya, jadi Ustaz. agama apa? Santrinya siapa? Disebutkan apa? Pondoknya. Oh iya Ustaz. Pondok mana gitu disebutkan. Santri pondok misalkan misalkan boleh ya disebutkan. Jadi di sini pemahaman agama itu apa indikasinya? Kan ini berarti antum harus mendapatkan informasi tentang pemahaman agama. Apa yang mau diamati? Akhlaknya ataukah nilainya? Apakah apa perilakunya atau nilainya? Waktu saya Pemahaman coba agama itu kan berarti kan kalau yang saya pikirkan hanya berkaitan dengan secara umum tentang misalkan keyakinan mereka atau akidah mereka gitu Ustaz. Saya lebih mengarah ke situ kemarin. Ya, Tapi mungkin ya silakan. Iya, seperti itu aja Ustaz. Ya, cara Mengarah mengukur kepada akidahnya pemahaman. gimana? Kan ini harus kita membuat tingkatan-tingkatan. Dikatakan akidah hanya benar, ya itu ada tingkatannya, gitu kan? Artinya seperti kita ini ada intensitas membaca. Maka nanti masing-masing responden akan memiliki nilai-nilai yang berbeda, ya. Mulai dari yang rendah, yang jarang membaca, sampai yang ke intensitas yang tinggi, yang sering membaca. Sama dengan ini, maka ini juga gitu. Maka pemahaman akidahnya itu kita harus membuat serangkaian informasi yang mana yang rendah dan mana yang tinggi. Nah, yang seperti itu kita dapatkan dari mana? Dari mana? Iya. Apa kira-kira? Antum harus membuat tes lagi atau membuat apa gitu, terserah. Apa kira-kira? Berarti harus membuat semacam tes tambahan lagi Ustaz. Iya, benar. Tes tambahan lagi ya. Ya, jadi nanti dikaitkan dalam dengan bentuk kuesioner lagi atau bisa, yang lain Ustaz? uraian bisa, diteskan langsung ke mereka, dijawab langsung ke mereka, ditunggu 1 jam, 2 jam, ya dalam bentuk uraian atau mungkin lisan, ya, atau tanya satu persatu, boleh, nggak apa-apa. Sebagai variabel terikatnya. Yang yang intensitas baca ini mungkin dikumpulkan tidak terburu-buru ya, mungkin siswanya diberikan lembar kuesioner, mereka jawab, selesai mereka kumpulkan, ya, tidak harus terburu-buru ya, tidak bersamaan juga nggak apa-apa, yang penting harus jujur. Mereka mengisinya dengan jujur ya, tidak diapak-apakan ya, tidak dibuat main-main. Terus kemudian yang ini, ya ini terserah ini, atau mau kalau benar-benar antum mau mencari
nilainya, berseberapa pemahaman agamanya, ya tadi itu dengan bisa tes tulis, dengan tes lisan, bisa. Atau mungkin dengan pengamatan. Kalau pengamatan ini waktunya panjang, karena kita mengamati itu tidak bisa dalam waktu singkat ya, mungkin bisa sehari, bisa seminggu ya, macam-macam. Ya, itu terserah antum ya. Saya tidak mempermasalahkan karena nanti di penelitian insya Allah semua itu akan eh, kita jawab ya. Nanti ketika antum menghadap di sidang skripsi akan kita jawab. Ya, gimana cara antum membuat pengamatan? Saya tes, boleh. Ya. Kemudian saya berikan kuesioner, boleh. Atau saya amati perilakunya ketika sholat berjamaah, siapa yang datang lebih awal, siapa yang datang santai-santai, ya itu juga pengamatan boleh, ya. Itu juga bagian dari apa ini penilaian, ya. Penilaian itu kan macam-macam. Ya, gitu ya, Andika ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, Ustaz, berarti Antum, untuk uraian tambahan itu Ustaz, ini kan yang saya buat ini sepertinya terlalu umum Ustaz, pemahaman agama. Kalau betul, kita betul, membuat uraian tambahan atau tes tambahan berarti substansinya dikerucut gitu ya Ustaz ya, betul. terhadap Itu apa maksud saya seperti itu? seperti itu. Oh iya Ustaz, Biar tidak baik Ustaz. melebar. Jadi misalkan termasuk ini nanti santri mana, itu mengerucut ya. Pondok pesantren ini kan santrinya banyak. Mungkin nanti dibatasi lagi pada semester akhir ya. Mungkin semester akhir mungkin ada beberapa kelas ya. Atau batasi juga di kelas ini. Itu mengerucut biar jelas ya. Jadi tidak terlalu melebar. Itu namanya batasan penelitian ya, batasan penelitian supaya fokus penelitiannya. Gitu ya, Saudara Dika ya. Bagus, bagus ya. Baik Ustaz, Kan terima nanti banyak Ustaz. ya, Waalaikumsalam. Jadi tolong di yang lainnya ya, dicoba hubungkan yang saya pesankan itu yang mudah dan dapat dilaksanakan. Yang mudah dan dapat dilaksanakan. Tuh, nanti kalau mudah, dosen pembinanya gimana? Nggak mau ya. Beliau nanti yang akan memberikan tambahan, memberikan bobot, memberikan tambahan. Oh, diginikan ya. Nanti akan menjadi berbobot ya. Tidak ada yang susah insya Allah ya. Cuma tinggal kita melaksanakan saja. Tinggal meluangkan waktu. Ya, itu yang agak berat ya. Saya sendiri, Afan ya, saya sendiri menulis itu berat buat saya. Walaupun idenya banyak. Sudah punya ide bab 1 ada, bab 2 ada, bab 3 ada, bab 4 sudah siap ya, sudah membuat hitung-hitungannya. Bab 5 tinggal kita menyimpulkan. Sudah, tapi kita menulis kadang berat. Ya, saya mengalami sekali ya, sangat sangat mengalami sekali. Jadi kadang-kadang kita harus banyak berdoa ya, minta diberi kekuatan, diberi kemudahan supaya apa? Tidak malas ya, tidak tidak mencari-cari alasan. Kadang-kadang kadang kita alasannya sibuk bantu ini, sibuk kerjakan ini. Akhirnya nggak jadi-jadi tulisannya. Ya, tolong ya yang nanti sudah menjelang skripsi berat sekali ya, bedaannya banyak. Tolong diseriusi. Ya, banyak-banyak kita berkomunikasi dengan teman ya, biar saling memberikan semangat, memberi semangat. Kontennya saya belum lihat ini ya. Membaca adalah salah satu sarana paling baik dalam menambah ilmu agama ya. Dia jawab sangat setuju berarti poinnya adalah 4 tadi ya. Poinnya 4 ya. Kemudian meluangkan waktu paling tidak 30 menit dalam membaca. Ini nanti yang berkaitan dengan variabel bebasnya yaitu intensitas ya membaca kitab ya. Di sini kitabnya tidak dijelaskan ya Andika ya. Nanti bila Anda mau jelaskan boleh. Kalau mau dibuat lebih merucut kitab yang dimaksud kitab apa ya? Kitab agama untuk din atau Quran ya atau apa? Enggak tahu saya. Tadi silakan diperbaiki sendiri ya untuk nanti Baik Ustaz. dibuat skripsi. Enggak apa-apa. Karena semuanya serba mungkin. Nah, sekarang saya mau ke ini, langkah berikutnya. Kayaknya nih saya mau ke tadi ini punyanya ini. Punyanya ini tadi siapa ini? Aduh, lupa saya ini. Febri ya. Saya mau coba membuat reliabilitas butir soal. Ya, supaya nanti antum tidak eh, kesulitan ya. Nanti karena harus dilaporkan, valid dan reliable, dilaporkan dalam skripsi, tapi yang di reliabilitasnya tidak digunakan untuk membuat kesimpulan ya. Kesimpulannya ada di variabel di validitasnya. Saya coba ya di sininya mungkin.
Ada nggak, bisa nggak ini? Oh, nggak ada. Bentar. Saya ke sini dulu. Saya ke sini dulu. Sampai sini aja. Ya, kita akan menghitung reliabilitas butir soal. Ini ya. Nah, ini kalau mau dikecilkan boleh ya. Oh, apa keliru-keliru. Ini yang mau saya. Ya. Ini lalu mau saya hitung ininya reliabilitasnya. Pakai rumus apa? Cronbridge ya, Cronbridge. Nanti dilihat di laptop, di internet banyak ya rumus mencari reliabilitas atau KR21 ya. KR21 simbolnya ini, kemudian rumusnya saya ambilkan di ini, bentar. Saya ambilkan rumusnya ini, mungkin di sini ada mungkin di situ. Ya, ya. Sebentar, ini saya masih mencari ini rumus untuk reliabilitas. Saya ambil di kelas sebelah. Nah, ini rumusnya pakai ini ya. Nah, ini rumusnya mahasiswa ya. Saya ambil ini ya. Copy. Kemudian saya bawa ke tempatnya teman Febrian ini. Saya bawa ke tempatnya Febrian. Saya tulis di sini aja. Nah, ini rumus saya. R11 itu lambangnya ya. Ya, kemudian K itu adalah jumlah soal. Jumlah butir soal K 1 sampai 10. Berarti K-nya 10. Kemudian kalau K dikurangi 1 berarti nanti 9 ya. Nah, yang ini adalah lambang ini adalah artinya varian tiap butir soal ya, varian tiap butir soal. Ini ada butir soal 1, nanti akan kita cari variannya ya, kita cari variannya. Varian itu sebenarnya sama dengan ini apa? Standar deviasi, tetapi rumusnya lebih sederhana ya. Kalau standar deviasi pakai akar, kalau varian tidak ada akarnya. Ya, jadi sebenarnya urut-urutannya adalah pertama itu adalah deviasi rata-rata ya, kemudian disempurnakan rumusnya menjadi varian, kemudian disempurnakan lagi rumusnya menjadi standar deviasi ya. Nanti kalau di matematika ada tingkatan-tingkatan seperti itu. Jadi awalnya adalah deviasi rata-rata. Apa artinya deviasi? Kita sudah paham kemarin, yaitu selisih ya. Selisih rata-rata, kemudian disempurnakan jadi varian, kemudian disempurnakan lagi menjadi standar deviasi ya. Cuma nanti ketika kita belajar statistik yang banyak kemarin kita lakukan kemarin adalah korelasi dan komparasi hanya melibatkan deviasi standar ya, atau standar deviasi atau simpangan baku. Yang varian tidak kita bahas. Ya, ini sekarang ini kita sedang bahas varian hanya khusus untuk mencari reliabilitas butir soal. Ini ya, jadi ada variannya nih. Varian, ini varian dari masing-masing butir soal. Kalau ini adalah yang bawah ini adalah penyebutnya adalah varian total. Ini berarti pakai ini yang total. Varian dari total skor ya, varian dari total skor. Nah, gitu ya Mas ya. Jadi pengertiannya jadi saya ulang, K itu adalah jumlah soal. Kalau jumlah soalnya 20, berarti K-nya 20. Kalau jumlah soalnya 40, K-nya 40. Mau berapapun tidak masalah ya, karena nanti yang hitung adalah Excel ya, kita tidak susah-susah hitung. Kemudian 1 minus dikurangi, ini yang di atas ini artinya adalah varian tiap butir soal ya. Jadi ada di varian butir soal 1, 2, 3, dan 4 disigmakan. Disigmakan berarti nanti di total, dihitung sigmanya berapa gitu ya.
Nah, kemudian nanti habis itu yang ini bawah ini penyebutnya adalah varian dari total score. Kemudian gimana cari varian? Ya, di rumus manual ada banyak. Kemudian kita sekarang kita manfaatkan aja yang ada di sini ya, di formula. Nah, kita siapkan di sini jawabannya di sini ya. Untuk butir soal pertama, variannya kita bawa ke formula, ke more function, statistik, kita mulai nyari varian V ya. V berarti bawah sendiri ya. V itu bawah. Ini varian pakai P ya. Varian pakai P, populasi ya, pakai var P ini ya. Diklik saja, klik ini. Nah, ini yang mau kita hitung ini ya. Ini D4 sampai berapa? Sampai D16 ya. D4 sampai D16. Jadi di sini kita ganti aja ini D3, ini D3 di dalam ini. Ya, kita ganti aja, kita blok aja. Blok ini ya. Sudah gitu ya. Ini D4 sampai D16 muncul, kita oke. Nah, ini variannya muncul. Ya. Kemudian kita tarik ke sebelah kanan. Ya, seperti biasa. Karena kita sedang mencari varian dari mereka masing-masing. Nah, gitu ya. Dapat sudah. Nah, kemudian ini sendirikan, ya, yang ini sendirikan. Saya kasih warna beda ya. Biar ini sendirikan. Ini adalah varian total. Karena dia hitung dari total ya. Asalnya dari total butir. Ya, total butir tadi sudah kita hitung. Di sini ini apa? Variannya. Kemudian kita cari sekarang ini aja. Sigma varian butir soal ini ada per butir soal ya, per butir soal ini nanti kita cari ininya ya. Ininya sigmanya aja ya, berarti kita taruh sini misalkan ya. Misalkan di sini sigma, sebentar saya kok bisa nggak nyari di sini sigma. Oh, nggak bisa ya. Sigma itu artinya adalah total. Sebentar, saya cari yang sini. Mungkin ada. Oh, nggak ada ini berarti ya. Pakai simbol. Nah, ini pada ini ya. Kita insert. Sudah kita lakukan. Ini dah sigma ya. Sigma varian. Betul soal sigma varian aja. Nah, sini. Kita hitung ya ini ya, kita jumlahkan, kita taruh dulu selnya sini ya. Jawabannya di sini. Sekarang kita hitung pakai ini, pakai auto sum ini ya, auto sum. Mana yang mau dihitung ini ya, ini. Nah, berarti sampai sini sebelum kuning. Nah, itu ya. D17 sampai M17, ini 17. D sampai M ya. Ini jangan, yang ini aja. Kemudian kita klik di sini, nah itu variannya, totalnya. Ya. Kemudian kita nanti akan bandingkan dengan ini. Ya, ini ya, bawah ini ya, dengan yang total. Nah, sudah ya, kita sudah lengkap semua. Ini ada, kemudian ini juga ada, ini juga ada. Ya, kita coba masukkan rumusnya R11. R11. Masukkan R11. Enggak apa-apa ya, kita nggak usah disesuaikan di apa nih biar lebih cepat saja saya besarkan biar enak dilihatnya. Ya, R11 di sini selalu diawali dengan sama dengan karena kita mau menghitung. Selalu diawali dengan sama dengan. Kemudian dalam kurung ini dikali ya, nanti ini dikali. Kurung ini kelompok ini dengan kelompok ini kanan dan kiri dikelompokkan kemudian dikalikan. Jadi ini terus dulu yang kiri dulu tulis, terus bintang, terus baru yang sebelah kanan. Ini dulu ya. Dikurung dulu, tulis dulu kurungnya. Ini ya. Berarti kemudian yang di atas adalah 9. 10 ya. Karena soalnya ada 10. 10 dibagi 9 ya, karena 10 dikurang 1 itu 9. Sudah? Kita kalikan. Kalikan 8 kali. Kemudian buat kurung lagi. Tapi di sini untuk yang sebelah kanan ya 1 minus ya dikurang. Nah, ini yang total dari yang ini, total yang dari perbagian dari ini. Nah, ini ya dibagi dengan yang ini. Yang paling kanan tadi, dibagi dengan ini. Ya. Diklik aja nih ya, diklik aja sini, diklik. Nah, sudah muncul sudah. Selesai sudah ya. Kemudian di enter gini. Nah, ini 0,4.
0,4 itu berarti reliabilitasnya mungkin termasuk rendah. Ya, rendah. Yang di atas 7 yang bagus ya. 0,7. 1 paling bagus ya, maksimum nilai 1. Berarti di sini dikatakan reliabilitas atau stabilitas soalnya atau tingkat konsistensinya soal ini rendah ya. Butir soal ini rendah. Secara keseluruhan bukan per bagian. Enggak apa-apa ya, kita di sini hanya sekedar berlatih Ustaz, menghitung. Ya, silakan. Ya. yang hitung variabelnya tadi 9 itu dari mana Ustaz? Ini K dikurangi 1, 10 dikurangi 1. Yang bawah penyebutnya. Nah, Ustaz. Ya, gitu ya. Ini dikali ya, jadi pakai bintang ya, dikali. Jadi kalau kita mau di sini, antum lihat sini, ada kali ya. Dikali, bintang ya, kali itu. Ya. Oh. Ya, ini berarti rendah ya, nggak apa-apa ya, kita berlatih kok. Andaikan nanti ternyata di skripsi hasilnya rendah ya nggak apa-apa. Memang berarti laporannya seperti itu ya. Atau mau buat lagi ya silahkan, mau buat lagi silahkan. Boleh buat lagi, selama ada waktu, selama ada kesempatan silahkan mau memperbaiki pertanyaan silahkan, nggak apa-apa ya. Asalkan ada waktu luang, ada kesempatan. Toh selama kita menulis ya, nanti itu selalu ada perasaan nggak puas. Antum skripsi sudah jadi ya, itu mesti ada perasaan nggak puas. Merasa kita tuh belum maksimum. Kurang ini, kok nggak saya gini kan, gitu. Selalu seperti itu. Merasa tidak puas. Ya itulah namanya kita membuat penelitian ya. Cuman masalahnya kita di sini dibatasi oleh waktu ya. Antum kalau punya waktu, fadhol silahkan. Kalau nggak ada ya jangan sampai molor-molor ya. Karena tugas kita berikutnya lebih berat ya. Segera lulus, segera kita berkarya, mengajar, berdakwah ya. Masuk ke lembaga-lembaga, buat sendiri boleh, buat lembaga-lembaga pendidikan sendiri boleh. Ya, banyak insya Allah yang masih banyak membutuhkan kita juga banyak ya, masih butuh sekolah-sekolah insya Allah juga banyak. Apalagi orang-orang yang sudah memiliki kesadaran tentang agama, maka dia akan menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus ya, bagus agamanya insya Allah. Ya, kini cukup ya mahasiswa ya. Batasnya sampai sini ya, kemudian saya ulang lagi. Kemudian ini reliabilitasnya ini tidak diikutkan untuk membuat perhitungan korelasi ya. Yang untuk membuat korelasi adalah yang ini tadi. Yang validitas tadi ini, yang ini. Silakan nanti ini dihubungkan dengan variabel Y-nya. Ini kan tadi variabel X ya. Febri ya, silakan nanti dicarikan variabel Y-nya apa Febri. Saya belum tahu. Ya, ini Febri tadi sudah dikerjakan reliabilitasnya, atau kerjakan sendiri di rumah ya, semua saja. Kemudian hasilnya segera dikumpulkan. Insya Allah kita tanggal 14 itu ada UAS ya, 14 itu ada berapa pertemuan lagi? Ada berapa pertemuan lagi gitu? 1 kali ya? 2 kali ya? 2 kali mungkin? Ada 2 kali pertemuan mungkin. Ya gini mahasiswa ya, saya tutup share screen-nya. Mau saya tutup